Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Papa Noob di sini teman-teman ya, masih di channel Noobs Project kali ini. Oke, jadi sekarang kita dapat request khusus dari subscriber kita teman-teman. Ya, di sini ada si Kang Sony ya. Itu kalau diinstal di server Linux gimana caranya? Rata-rata kok Windows, server Linux gimana cara installnya? Tutor dong. Oke, jadi ada yang minta request tutor ya. Kalau sebelum-sebelumnya di tutorialku kan bikinnya eh, cara setting server up 24 jam di VPS Windows ya. Jadi sekarang ada yang minta dari Kang Sony untuk dibikinkan tutorial gimana kalau kita mau up servernya itu lewat si Linux ya, lewat Linux. Jadi terima kasih buat Kang Sony yang sudah request, dan buat teman-teman semua yang pengen request juga bisa lewat kolom komentar, bisa lewat Discord. Silahkan kalian bisa request, nanti kalau ada waktunya dan jadwalnya cocok dengan apa yang saya mau bikin, akan saya langsung bikinkan ya. Oke, kita lanjut saja langsung ke tutorialnya teman-teman ya. Jadi untuk membuat server ya, itu 5M bisa dijalankan di localhost, kemudian di VPS ataupun RDP ya. Kalau di localhost itu hanya bisa diakses oleh teman-teman semua. Ya, tapi kalau kita search di sini ya, kalau kita cari di sini ya, Linux adalah sistem operasi komputer ya. Jadi Linux itu sama seperti Windows ya, sama-sama sistem operasi di dalam sebuah ini sudah jelaskan. Linux adalah sebuah sistem operasi yang cukup umum ya, sama seperti Windows, iOS dan Mac OS. Linux adalah sistem operasi ya. Linux adalah sistem operasi yang digunakan pada smartphone, komputer, perangkat pintar, hingga server perusahaan. Linux adalah salah satu sistem operasi paling andal, aman, dan dapat dipercaya. Linux telah berkembang menjadi salah satu ekosistem komputer terbesar. Linux adalah sistem yang dikelola oleh banyak pengembang di seluruh dunia. Ya, Linux adalah sistem operasi yang memiliki banyak versi macam-macam. Linux adalah sistem operasi yang memiliki banyak versi. Jadi kalian bisa baca untuk mengetahui sebenarnya apa sih Linux itu ya, untuk apa aja Linux. Nah, ini di sini banyak sekali penjelasan tentang Linux kalau kalian masih bingung ya. Jadi aku nggak akan jelasin ini ya. Sekarang kita akan lakukan setting ya. Kita akan lakukan setting untuk untuk membuat server 5M kita itu bisa diakses oleh orang banyak ya, atau kita biasa nyebutnya itu kita up server ya. Kita up server 5M kita, server kita yang sudah kita buat ataupun yang maupun yang kalian beli ya, itu melalui Linux, bukan melalui RDP Windows lagi ya, tapi melalui VPS Linux ya. Jadi seperti apa tutorialnya? Saya ingetin lagi, jangan pernah nonton di skip-skip karena tutorialnya ini berkelanjutan ya. Kalau kalian nontonnya skip-skip, takutnya di tengah jalan ada yang kalian lewati, ada yang kalian nggak pahami ya. Nanti kalau ada masalah ya pasti bingung lagi. Yang penting kalian ikutin tutorialnya, kalian ikutin seperti contohnya ini, pasti nanti dipastikan kalau kalian benar-benar ikuti dengan benar, tidak ada yang tidak bisa. Pasti kalian akan bisa ya. Kalau video ini berhasil berarti kalian juga berhasil kalau ngikutin. Kalau video ini gagal ya kalian juga gagal. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita langsung aja. Apa saja yang dibutuhkan ya ketika kalian itu ingin men-setting atau meng-up server VPM kalian melalui Linux ya. Yang pertama, kalian harus punya VPS yang ber-OS atau berprogram Linux ya. Jadi bukan Windows, bukan Mac OS, tapi Linux. Kok gini salah? Salah. Ya, jadi pokoknya kalian harus punya versi Linux-nya ya. Kalau kalian pengen buat Linux terus bikin Windows ya percuma juga ini tutorialnya ya. Jadi kalian harus punya VPS ber-OS ya, atau bermesin apa tadi? Ya pokoknya itulah. Pokoknya kalian harus punya, belibet banget aku ngomong hari ini dah.
Pokoknya kalian harus punya VPS berbasis Linux ya. Di sini aku menggunakan Linux Ubuntu dari DigitalOcean ya. Kalau kalian bingung cara bikin VPS-nya, kalian bingung mau belinya di mana, kalian bisa kunjungi Noobs Project ya. Noobs Project yang ada di deskripsi di bawah video ini teman-teman ya. Kalian bisa kunjungi Noobs Project, kalian bisa belanja dengan produk-produk digital yang kalian inginkan ya. Kalian bisa cari di sini information untuk produk-produk VFM ya, ada di bawah sini juga. Kemudian kalau kalian ingin beli produk di luar VFM ya, produk digital lainnya, kalian bisa masukkan saran produk ataupun kalian langsung bisa chat. Ya, kalian bisa chat atau bisa tanya ke CS Room yang ada di sini teman-teman ya. Nanti akan dilayani oleh admin-admin kita. Ya, enggak usah khawatir, kita sudah berdiri sejak 2021 dan sudah banyak customer-customer tentunya yang menggunakan jasa dari Noobs Project teman-teman ya. Seperti biasa ada suara-suara noise-noise di belakang. Kita abaikan saja ya, enggak apa-apa ya, sebagai backsound teman-teman. Oke, jadi kalau kalian mau belanja di sini, kalau kalian mau beli langsung di DigitalOcean-nya monggo, kalau kalian mau beli lewat Linux monggo, yang penting kalian punya VPS berbasis Linux ya. Dan di sini aku menggunakan Linux Ubuntu 2020 LTS. Oke, teman-teman. Jadi kalian yang pertama harus punya VPS Linux-nya. Kalau sudah punya, kalian harus download namanya Putih. Nah, ini. Ya. Mana nih? Nih ya. Jadi kalian harus download yang namanya Putih. Ini kita gunakan untuk masuk ke dalam Linux-nya teman-teman ya. Kalian bisa pakai Putih, kalian bisa pakai Bitwise, SSH, terserah. Tapi kali ini, tutorial kali ini, kita akan menggunakan si Putih ini sebagai penghubung untuk kita masuk ke dalam VPS Linux-nya ya. Kalau sebelumnya di Windows kita pakainya RDP ya, Remote Desktop Connection, yang kita masukkan IP, terus nama user, kemudian password. Di sini kita menggunakan Putih ya untuk connect ke dalam Linux VPS itu, connect ke dalam Linux VPS-nya ya. Jadi kalian harus download ini dulu ya. Kalian bisa download tergantung atau disesuaikan dengan PC kalian. Kalau 64 bit ya 64 bit, kalau 32 bit ya 32 bit ya, jangan 32 bit pakai 64 bit. Jadi kalian lihat dulu spek PC kalian. Biasanya kalau Windows 10 ke atas sudah menggunakan 64 bit ya. Jadi aku download yang atas ini, kalian tinggal klik aja begini ya, nanti tinggal download. Karena aku sudah download, kita lewati sesi download ini ya. Kemudian kita download FileZilla. Nah, ini. Aduh. Nih, download FileZilla ya. Jadi kalian bisa langsung download FileZilla client di sini. Nanti linknya tak cantumkan di kolom deskripsi. Nggak usah bingung, kalian nggak usah nyari-nyari. Pokoknya di tutorial ini paling gampang, paling ciamik, tinggal ngikutin aja, nggak usah repot-repot cari filenya guys ya. Oke, jadi sekarang kita sudah download juga untuk FileZilla-nya ya. Di sini ada pilihan FileZilla, FileZilla with manual, FileZilla Pro. Kita download yang free aja ya teman-teman, yang gratisan aja. Nggak usah yang bayar-bayar, karena aku sudah download ya sudah, biarin aja ya. Sementing kalian download lalu kalian install teman-teman ya. Setelah kalian download akan dapat installer seperti ini ya. Installer seperti ini ya. Kalian tinggal klik 2 kali, ikutin prosesnya, yes ya. FileZilla juga gitu, ikutin prosesnya, yes. Seperti kita install program-program biasa dan yang lain-lainnya ya. Setelah kalian install, nanti kalian itu cari aja di pencarian ya, kayak gini ada aplikasi Putih dan aplikasi FileZilla ya. Jadi Putih ini untuk kita masuk ke dalam VPS Linux-nya ya. Si FileZilla ini adalah tempat kita mengkonekkan ke dalam VPS untuk memasukkan data-data si 5M-nya. Jadi kita kalau masukkan data nggak lewat Putih, tapi kita masukkan ke dalam FileZilla. Ini cara yang lebih gampang, lebih simpel, yang mungkin kalian bisa mengerti ya. Jadi kayak aku juga belajarnya menggunakan ini tuh lebih cepat, lebih gampang, lebih easy ya. Terus kalau kalian tanya kenapa
kok harus pakai Linux atau pakai VPS Windows? Sebenarnya kalau kalian pakai Linux itu keuntungannya kalian nggak harus beli resource yang gede-gede. Kalau kalian Windows kan itu belinya pasti 4 core berapa? 16 GB ya? Ya 4 core 16 GB itu bisa untuk 60 player. Tapi kalau di Linux ya, kalau di Linux itu kalian nggak perlu gede-gede, RAM 1 atau RAM 2 aja udah cukup ya untuk 60 player. Kayaknya RAM 2 deh, RAM 2 atau 2 core RAM 2 ya itu sepertinya udah cukup. Jadi karena apa? Karena resource-nya nggak terlalu gede kalau pakai Linux. Kalau di Windows kan ada gambar, ada sebagainya, jadi resource-nya sudah perlu RAM gede. Jadi kalau di Linux enaknya kita bisa pakai RAM kecil untuk disesuaikan dengan kebutuhan player kita maunya berapa. Dan harganya pastinya lebih murah ya kalau dengan resource atau sumber daya yang lebih kecil. Ya, itu harganya pasti lebih murah dibandingkan Windows RDP. Jadi kalian bisa silahkan gunakan yang mana dan disesuaikan dengan keahlian kalian masing-masing dan kenyamanan kalian masing-masing ya. Kenapa aku pakai tutorialnya keseringan banyak pakai Windows? Karena aku lebih fleksibel untuk download, untuk edit dan sebagainya lebih cepat dibandingkan kita menggunakan Linux ya. Kalau kalian sudah terbiasa mungkin juga cepat juga ya. Intinya kembali lagi ya, kita tidak bisa itu bukan karena kita bodoh, tapi kita tidak bisa karena kita itu belum tahu pertama, yang kedua adalah belum terbiasa ya. Jadi kalau kalian sudah tahu dan kalian sudah terbiasa, ya pasti kalian bisa lah. Manusia itu dibekali akal, dibekali otak yang sama oleh Tuhan untuk kita bisa mengarungi kehidupan ini ya. Masalah kalian bisa atau tidak bisa yaitu mungkin karena malas saja ya. Oke, jadi selesai khotbahnya kita lanjut aja. Ya, setelah kalian download seperti ini, sekarang ya kita langsung masuk ke dalam panel ya. Kita buka putih ya. Nanti kalian akan tampilannya seperti ini ya. Putih configuration ya. Kemudian kalian masukkan hostname atau IP address. IP address ini adalah ya, IP address ini, jadi tampilan kalian akan seperti ini. Nanti kalian tinggal masukkan IP address ya. IP address ini adalah yang diberikan oleh si penjual VPS di mana kalian beli. Ketika kalian beli VPS Linux ya, nanti kalian akan diberi IP, username dan password. Itu sudah pasti, maupun kalaupun kalian beli VPS Windows juga, itu pasti dapatnya juga IP, kemudian user, kemudian password untuk akses masuk ke dalam VPS-nya ya. Oke, jadi kulihat dulu di sini. Tak lihat dulu IP ku berapa ya. Di sini kontrol copy, masukkan di sini ctrl-V. Kemudian portnya kita gunakan 22 karena kita pakai SSH, jadi portnya 22 ya. Kemudian di sini kalian buat apa nih? Tutorial Linux ya. Tuh Linux tutorial deh. Linux tutorial ya, seperti ini ya. Kita pakai nama Linux tutorial, kalian samakan aja ya, seperti ini kalian ikutin aja ya. Walaupun sebenarnya namanya ini bebas, kalian mau bikin apapun ya terserah sebenarnya, cuma untuk training, untuk tutorial supaya hasil outputnya nanti sama, kalian ikutin dulu. Setelahnya nanti kalian mau ganti, mau rubah, itu terserah kalian ya. Oke, kemudian kita save ya. Lalu kita open ya. Jadi di sini untuk save ya, untuk di save ke dalam sini. Jadi nanti kalau kita tutup, mau kita panggil lagi ya seperti ini ya. Ntar ini kita tutup ya. Kalau kita buka lagi, jadi kita tinggal masukkan IP-nya, paste. Nah, kita pilih Linux tutorial ini ya. Load. Nah, nanti apa yang ada di sini otomatis keisi nanti ya teman-teman. Oke, setelah kita load, kita open ya. Nah, nanti kita akan dapat notifikasi seperti ini ya. Host.masputih has changed to the server ya. This means that either the server administrator has changed the host key or you have actual connect to another computer pretending to be the server ya. Jadi ini
Potensial security breach kita dikasih informasi ketika masuk, ya kita accept aja ya. Kemudian di sini login as. Login as ini kalian masukkan root ya, karena biasanya dikasih username-nya, ya tergantung username-nya ya teman-teman ya. Di sini punyaku username-nya adalah root ya. Kemudian untuk passwordnya kalian copy, biasanya dikirim lewat email kalian ya. Nggak ngerti kalau di DigitalOcean itu biasanya dikirim lewat email kalian. Tapi kalau kalian bingung untuk belinya, sekali lagi kalian bisa join di Discord No Project. Kalian bisa beli di sana, kalian bisa tanya di sana dengan gampang, dengan easy, nggak usah khawatir ya. Setelah kalian masukkan rootnya ya, username-nya, kalian akan diperintahkan untuk mengisi passwordnya. Kalian kontrol copy ya, password yang kalian dapat dari si penjual. Kemudian kalian klik kanan ya. Copy paste itu di sini bukan menggunakan CTRL-V, tapi klik kanan di mouse ya. Lalu enter. Bukan tidak terisi ketika kita ngisi password ya. Jadi ketika kita mengisikan sebuah password, di putih itu selalu tidak muncul tulisannya apa, jadi kita nggak tahu ya. Jadi kalian harus copy paste dan harus pastikan benar, ingat ya, karena kita nggak bisa ngecek lagi. Ketika kalian tulisnya meleng ya pasti nanti jadinya error, ya isi lagi ya. Jadi di sini kita sudah masuk welcome to Ubuntu 20.04.4 LTS ya, GNU Linux 5.4 generic ya. Dan sekarang sebenarnya sudah ada yang new release juga, Linux 22 LTS Linux Ubuntu 22 LTS ya, bebas kalian mau beli yang 20 atau 22, terserah, tergantung harganya mana yang lebih murah, tapi biasanya sama sih. Nanti juga bisa di-upgrade juga lewat dari sininya juga ya. Sekarang kita sudah masuk sebagai root ya di VPS kita, yaitu dengan nama Desaino Digital ya. Jadi apa yang harus kita lakukan setelah kita masuk ke dalam VPS-nya ya, jadi kita buka dulu seperti ini ya. Biasanya kalau kalian masuk ya, password kalau kalian pertama beli itu nanti tidak langsung masuk ke VPS-nya, tapi kalian diminta untuk change passwordnya ya, sesuai dengan password yang kalian inginkan. Namanya mungkin pengen dirubah, jadi biasanya ada instruksi untuk change password. Kalau di tempatku, beli di tempatku, passwordnya sudah tak kasih default, jadi kalau kalian mau rubah-rubah, kalau enggak tetap bisa dipakai, tidak ada instruksi untuk rubah password ya. Karena aku sudah rubah password, jadi di sini langsung masuk ke dalam VPS-nya teman-teman ya. Setelah kalian VPS seperti ini, biarin kita masuk ke browser ya. Kita masuk ke pencarian. Lalu kalian buka di sini how to install MySQL ya. Kita harus install SQL-nya dulu ke dalam VPS kita ya. Nih. Jadi kita ikutin step-stepnya, kita minimize ya supaya kelihatan teman-teman semua. Nih kita geser dulu. Set. Oke, jadi tetap kelihatan ya. Ntar aku lihat layarnya. Oke, tetap kelihatan di sini. Jadi kalian tinggal ikutin instruksinya seperti ini teman-teman ya. Kalian copy yang di sini ya. Setelah kalian masuk di DigitalOcean ya. Ini adalah cara bagaimana kita mau install MySQL-nya ya, supaya nanti bisa connect ke database ya. Kita masukkan ke sini, klik kanan ya. Setelah kita copy, di dalam sini kita klik kanan, lalu kita enter. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai teman-teman. Nah, di sini ada, nah setelah tulisannya reading state information dan ya, di sini ada 130 dan sebagainya. Pokoknya sudah muncul seperti ini lagi ya. Direktorinya sudah di VPS kita. Kemudian kita langsung copy lagi sudo apt install MySQL ya. Kita langsung klik kanan. Oke teman-teman, baru kita enter ya. Do you want to continue? Yes. Oke. Perhatikan instruksinya ya, jangan sampai salah pencet supaya nggak error ya, pelan-pelan. Kalau video ini terlalu cepat, kalian bisa pause videonya, kalian lihat ketulisannya apa, yang diketik apa, secara seksama, secara benar, dan secara santuy. Oke ya, jadi kita sambil menunggu seperti ini.
Saya ingatkan kembali ya, buat teman-teman semua yang merasa video tutorial-tutorial di channel Nuv Project itu bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian supaya juga ikut belajar bareng-bareng di channel ini, supaya kita juga bisa tahu informasi-informasi lain selain bidang kesukaan kita ya. Siapa tahu kalian pengen menambah ilmu, menambah wawasan ya, beginilah tutorialnya ya. Terus langsung kita copy, jangan yang ini ya teman-teman ya. Ini nanti kalau sudah jalan ya, kalau sudah jalan aja kita pakai ini. Jadi kita selesaikan dulu. Jadi step 2-nya configuring ya, kita pakai ini copy. Kemudian di klik kanan di sini sudo mysql secure installation ya. Jadi kita install dulu. Validate password komponen can be used. Nah, ini untuk ngecek ya apakah passwordmu nanti yang akan kamu bikin itu strong atau enggak ya, kuat atau enggak passwordnya. Tapi kita nggak usah pakai ya, kita pencet N aja karena instruksinya press Y kecil atau Y besar for yes, terus any other keys for no ya, berarti kita no aja, enter ya. Kemudian di sini diminta untuk new password ya, kalian isikan aja new passwordnya, bebas ya, no, enter, kemudian masukkan lagi. Nah, ketika kalian menemui hal seperti ini, oke teman-teman, ketika kalian menemui hal seperti ini, nggak usah khawatir ya, karena berarti ada authentication. Kalau di VPS Linux kalian ketika masukkan new password bisa langsung masuk, yaitu kalian bisa langsung lanjutkan tutorialnya nanti ya, ngikutin dulu. Tapi kalau kalian nggak bisa masuk, berarti kalian harus keluar dulu di sini ya. Oke, kemudian kalian buka lagi ya, kalian konekkan dengan VPS kalian lagi ya, Control copy, atau kita panggil ini ya, load. Nah, otomatis ini IP-nya keluar teman-teman ya. Jadi kalian buka ya, kemudian login as root seperti tadi. Oke, root, kemudian passwordnya jangan lupa ya, passwordnya harus aku copy paste guys. Nah. Jadi kalau kalian nemui error kayak tadi, nggak usah khawatir ya. Kalian ikutin aja pokoknya tutorial ini. Kalau kalian berhasil ya, kalau kalian berhasil dengan ngisi password atau merubah password yang tadi, tidak ada perubahan authentication-nya, kalian bisa lanjut nanti next ya. Selesai video ini kalian bisa percepat aja sampai ketemu nanti di pengisian yang ini teman-teman ya, di pengisian ini ya, di alter user, bukan di alter user, di sini di create user ya. Nanti kalian bisa bikin di create usernya. Oke, jadi sekarang kita akan selesaikan dulu ketika ada proses error yang tidak bisa pada saat installation-nya, secure installation. Jadi kita akan copy di sini ya. Kita akan lanjutkan sudo mysql, kalian klik di sini. Ya. Kemudian kalian enter. Ya, setelah kalian masuk ke SQL-nya, langsung aja kalian pilih yang ini alter user ya. Kalian pilih bagian di alter user. Buat teman-teman yang tadi ketika bikin new password itu bisa langsung masuk, ya kalian lanjutkan di video, kalian skip aja untuk tutorial yang ini, kalian skip di menit yang langsung create user ini, kalian cari ya nanti di bagian create user. Tapi kalau ada nemuin error seperti tadi ya, authentication, kalian ikutin caranya ini bertahap. Oke, sekarang alter user kalian copy ya, kalian taruh di sini. Oke. Nah, di sini ada root localhost identified with mysql password by password. Passwordnya kalian rubah teman-teman ya. Passwordnya kalian rubah. Ya, passwordnya tok ya. Oke, passwordnya tok. Passwordnya tok kalian bikin bebas, tapi nanti samakan ketika untuk masuk ke HDSQL-nya. Jadi kalian harus inget-inget passwordnya. Di sini passwordnya aku pakai Linux tutorial ya. Kita pakai passwordnya pakai ini aja, Linux tutorial.
Kemudian kita enter ya. Kita enter. Setelah MySQL query oke, row oke. Sekarang kita geser ke bawahnya ya. Kita copy di sini ada flash privilege. Ya, flash privilege enter. Kalau sudah kalian bisa exit teman-teman ya. Kalian bisa exit ya seperti ini. Kemudian kalian masuk lagi ya, kalian masuk lagi untuk lihat usernya ya. Kalian sudah bikin tadi usernya root, kemudian ininya localhost, kemudian di sini Linux tutorial ya. Sekarang kita masuk lagi, kalian copy yang ini, kalian copy, kalian masukkan ke sini ya. Ada MySQL user root, passwordnya kalian harus isi ya. Di sini enter password. Enter password ini masukkan yang ini ya teman-teman ya. Linux tutorial ya. Kemudian enter. Oke, jadi kita sudah berhasil masuk ya ke dalam MySQL-nya. Sekarang kita bisa create user ya. Kalau tadi kalian ketika bikin password itu tidak bisa, berarti kalian harus flash privilege dulu ya sebelum bikin create user. Oke, jadi sekarang yang tadi sudah bisa isi langsung ke bagian create user yang saya sampaikan di awal tadi ya. Kita copy, kemudian di sini kita create user ya. Kemudian kalian di sini bisa rubah nih. Ya, pastikan nama usernya itu kita gunakan Linux tutorial ya. Jangan salah. Localhostnya ini kalau kalian tulis localhost hanya bisa diakses di VPS-nya aja, tapi kita akan akses HDSQL-nya melalui PC kita sehingga kita isi pakai persen ya. Kenapa kita isi pakai persen? Supaya nanti IP-nya mengikuti dari mana kita menggunakan si HDSQL-nya ya. IP-nya bisa beda-beda, bisa diakses dari manapun, makanya kita gunakan persen. Jadi nanti kita bisa akses HDSQL-nya lewat PC kita teman-teman. Oke, setelah dirubah begini jangan lupa passwordnya juga ya. Passwordnya kita bikin sulit ya. Oke, jadi seperti ini ya, QWERTY UEOP 123456. Oke, setelah seperti ini kalian enter ya. Lalu kalian copy ini grant all privilege ya, copy, kemudian paste di sini ya, grant all privilege on bintang tuh. Nah, ini kalian rubah lagi ya, localhost-nya samain dengan yang atas. Kalian ganti ke persen, kemudian yang di semi ini kalian rubah menjadi sama Linux tutorial ya, seperti ini ya, Linux tutorial. Lalu kalian enter. Nah, query oke, 0 row affected ya, 0,01 second. Kemudian di sini perintahnya adalah MySQL exit. Oke, jadi kita tes di sini MySQL exit, copy dulu, di sini kita masukkan enter. Oke, di sini kita akan ngecek statusnya ya. Kita tinggal copy yang di sini, tinggal langsung masukkan aja set. Nah, di sini SQL kita sudah aktif teman-teman ya. Sudah aktif, berarti kita sudah berhasil install SQL-nya. Oke, caranya di sini kita sampai di sini ya. Lalu kita buka FileZilla-nya. Jadi untuk menambahkan MySQL-nya sudah selesai, kita buka file aplikasi FileZilla. Nah, FileZilla tampilannya seperti ini ya. Kalian pilih file, kemudian site manager ya. Kalian rubah ya di sini itu nanti kalian akan isinya kosongan seperti ini teman-teman ya. Jadi punya kalian isinya akan kosongan seperti ini ya. Lalu kalian new site ya, bikin Linux tutorial ya, Linux tutorial seperti ini. Kemudian kalian isi yang di sini protokolnya pakai SFTP ya. Protokolnya adalah SFTP karena kita pakai SSH ya. Jadi kita SSH file transfer protocol. Hostnya Hostnya itu adalah IP VPS kalian teman-teman ya. Jadi kita masukkan dulu IP VPS kita. Nah, kontrol copy
di sini kontrol paste, portnya jangan lupa 22. Kemudian di sini usernya root ya. User dan password ini adalah user password VPS kalian teman-teman ya, jangan salah. Copy, baru kalian masukkan di sini, paste, lalu connect ya, lalu connect. Jangan dirubah-rubah lagi, kalian bisa langsung connect ya. Nah, jadi nanti dia akan tampilannya seperti ini ya. Jadi kita sudah masuk ke dalam VPS Linux-nya ya. Jadi di sini ada root, kita masuk ke sini. Lalu kita masuk ke etc ya, kita masuk ke etc, kita cari MySQL teman-teman ya, kita cari MySQL-nya mana, HIJKLMM. Nah ini, nah di sini ada MySQL, kalian buka, kemudian pilih yang mysql.conf.d ya, mysql.conf.d kalian buka. Ya, di sini ada mysqld.cnf ya. Kalian klik kanan ya, kemudian kalian view atau edit seperti ini ya. Kita gunakan Visual Studio Code untuk mengeditnya. Ya. Terus kalian scroll ke bawah, cari yang bin address ya. Di sini ada bin address. Ini kalian rubah karena ini localhost ya, karena kita pengennya bisa akses dari PC kita ya. Kita bisa 0, kemudian kita bisa rubah 0 juga ya, baru kita save ctrls ya, ctrls, baru kita close lagi yang di sini. Nanti di sini ada instruksi file has changed, a file previously open has been changed. Oke, jadi sudah ada perubahan, kita yes ya, jangan lupa kita yes. Oke, lalu sekarang kalian bisa masuk ke VPS-nya ya. Sebelum masuk ke VPS-nya, kita kembali ke ini ya, kita kembali ke VPS ini, ke bagian konsolnya, kalian ketikkan restart ya. Kalau tadi kita sistem CL status, sekarang kita restart dulu karena ada perubahan ya, karena ada perubahan. Kita masuk di sini dulu teman-teman nih. Sekarang kita copy ini, kita taruh di sini teman-teman ya, tapi statusnya kita ganti menjadi restart ya, restart. Nah seperti ini, restart MySQL service. Oke, kita tunggu restart. Nah setelah restart kalian bisa klik kanan, kita lihat statusnya. Nah statusnya sekarang sudah aktif ya teman-teman, sekarang sudah aktif. Baru kalian kalau sudah aktif begini, kalian bisa buka HDSQL kalian ya. Kita buka HDSQL-nya, kemudian bisa lihat teman-teman, kalian bikin new ya. Ini namanya sesuaikan dengan yang nama kalian bikin tadi ya, Linux tutorial ya, seperti ini. Kemudian hostname-nya ini adalah IP VPS kalian teman-teman, jangan salah lagi ya. Jadi Ctrl copy biar aku nggak bolak-balik, kita copy paste ya. Kemudian di sini kita pakai IP yang sudah kita buat tadi ya. Ctrl copy, kita masukkan IP-nya, copy paste. Kemudian usernya adalah Linux tutorial. Ini adalah yang ketika kalian create user tadi ya, ada semi, kalian ganti Linux tutorial, kemudian persen, kemudian passwordnya jangan lupa ya, tadi QWERTY UIOP 123456 ya. Kemudian kalian open. Oke, kalian open di sini. Nah, setting for Linux tutorial was changed, yes. Nah, berarti sekarang kita sudah berhasil masuk ke HDSQL ya. Jadi ketika kalian sudah masuk ke HDSQL-nya ya, kita masukkan ini, kita minimize dulu ya teman-teman supaya nggak terlalu banyak yang kebuka ya. FileZilla kita minimize, kemudian yang konsolnya juga kita minimize. FileZilla-nya kita minimize dulu ya. Baru kita buka yang HDSQL ya. HDSQL seperti biasa
kita akan masukkan database dari legacy latihan ini ke dalam SQL ya. Jadi kita buka juga di sini ya, seperti biasa cara masukkan database-nya kalian arahkan ke query ya, kemudian database kota kalian itu kalian masukkan ke dalam sini ya. Lalu kalian rubah nih teman-teman ya, namanya kita rubah menjadi Linux tutorial. Sebenarnya namanya bebas aja ya ini ya, jangan, karena ini tutorial ya aku bikinnya supaya kalian paham aja ya. Linux tutorial. Nah, seperti ini. Kalau sudah kalian bisa jalankan. Oke. Di sini kita clear ya, baru di sini kita refresh. Ya, nanti akan muncul di sini Linux tutorial ya, beserta isi-isinya ya. Berarti kita sudah masukkan database-nya. Sekarang kita akan proses pemasangan servernya ke dalam FileZilla, teman-teman. Kita minimize yang ini ya. Kita minimize dulu, kemudian kita masuk ke dalam FileZilla, kita buka FileZilla ya. Lalu kita pilih yang home ya. Di sini kita cari dulu ya, ECT-nya kita kecilkan, kita masuk ke bagian home ya. Di home ini kita akan masukkan file-file ya yang akan kita pasang, yaitu file-file FFM-nya. Kalian klik kanan, kemudian create directory, kemudian kalian pilih 5M ya. Kemudian kalian oke. Yang kedua, klik kanan lagi, create directory lagi, kalian tulis Linux tutorial. Nah, ini kalian bebas ya, mau kasih nama kota kalian juga boleh. Yang kedua, yang jelas kalian bikin dua folder, 5M dan Linux tutorial, di mana 5M nanti kita akan buat install ya. Kita akan install di 5M ini itu artefaknya ya. Baru yang di Linux tutorial ini adalah server kita yang ini ya. Jadi kita masuk ke 5M dulu. Nah, ini kosong ya teman-teman, kosong. Sekarang kita buka di sini apa tadi, konsolnya ya, konsolnya. Nah, di sini kita sudah masuk di Zeno Digital ya. Kita buka di sini, kita close dulu yang ini ya, kita close yang ini, kemudian kita ketik up server 5M ya. Kalian ketik up server 5M nih. Kemudian di sini kalian diarahkan seperti ini ya, setting up server. Kalian pilih yang Linux setup guide ya. Linux setup guide karena kita pakai Linux. Kalau Windows ya Windows. Karena apa? Karena nanti Linux server building listnya itu beda dengan yang di Windows teman-teman. Oke, jadi sekarang kita klik yang ini ya. Lalu kita ambil yang di sini, klik kanan, kemudian copy link address ya. Copy link address, kemudian kita masuk ke sini, kita ketikkan ya cd ya, kita change directory-nya /home, kita arahkan ke home, lalu kita menuju ke 5M. Nah, seperti ini ya, enter. Ya, kalau sudah di 5M kalian bisa wget ya, karena di sini instruksinya wget. Kemudian spasi, kalian klik kanan yang sudah kalian copy tadi ya, untuk download si artefaknya, kemudian kalian enter. Oke, di sini kita sedang proses download ya. Kita lihat ke FileZilla-nya teman-teman ya. Kita buka di FileZilla-nya, di sini kita refresh. Nah, ternyata sudah ada folder rar-nya. Sekarang kita akan ekstrak itu menggunakan instruksi ini ya. Fx ini nih, xf fx tar xz, kontrol copy. Kemudian di sini kalian pastekan seperti ini, kalian enter. Ya. Sorry. Sini. Dari sini guys, dari tar, ya Allah kelewat. Di belakangnya ini ya, pokoknya tar xf fx tar. Nah, seperti ini. Ada yang kelihatan. Set. Nah, ini lagi proses ya. Sampai nanti
dia selesai. Kalian tungguin aja prosesnya. Nah, ketika sudah muncul tulisan direktorinya seperti ini, kita masuk lagi di sini, kita refresh. Nah, di sini sudah ada ya, ada run sh dan Alpine. Ini adalah kalau di kita starter bat-nya ya. Kalau di sini di Linux pakainya run sh. Oke, sekarang kita buka yang Linux tutorialnya, teman-teman. Ya, kita buka Linux tutorialnya karena di sini kosong ya. Kalian buka file legacy kalian. Oke. Jadi kita masukkan ini ya, kita copy di sini, kecuali yang backupan ini ya. Kecuali yang backupan ini, kecuali yang server CFG backup juga kita hapus ya. Kita langsung drag ke dalam sini. Oke. Kita drag dulu semuanya ke dalam sini, set ya. Dan kita harus menunggu ya, kita minimize saja yang ini. Kita harus menunggu nih, kalian bisa lihat ya, tak minimize juga yang ini. Oke teman-teman, kita tunggu sampai file ya. File ini tergantung seberapa besar server kalian ya. Yang paling lama itu adalah sistemnya seperti ini. Tapi karena kita copy paste ya, tapi kalau kalian pakai sistem yang download tadi kemungkinan bisa lebih cepat atau lebih lama ya, nanti kalian coba sendiri ya, pakai yang widget tadi ya, seperti itu. Nah, ini kita copy paste aja dari file yang ada di localhost kita. Jadi ini tutorialnya adalah real seperti yang kalian punya di localhost. Jadi kalian pindahin, ikutin tutorialnya. Sekarang kita menunggu file ini selesai di transfer ya. Jadi kita langsung percepat aja sampai di video tutorial selanjutnya. Ding dong, let's go. Nah, sekarang ini quiet file-nya sudah selesai, successful transfernya sudah selesai ya, 13.632 teman-teman. Jadi sekarang foldernya sudah bisa dibuka di sini ya, foldernya sudah bisa dibuka di sini. Kita langsung edit server CFG-nya aja ya, view edit nih ya. Jadi tampilannya seperti ini ya, view edit async legacy. Yang pertama kalian harus rubah adalah ininya teman-teman ya. Kita rubah ke 0. Kemudian ini juga ke 0, yang sini 0, yang sini 0. Ya, seperti biasa ini adalah settingan untuk up servernya ya, karena kita sudah di VPS teman-teman ya. Kemudian untuk SQL connection-nya jangan lupa tadi kita ganti, kita masukkan menggunakan IP ya. IP-nya kita masukkan dulu teman-teman. Nah, kita masukkan IP-nya di sini ya, karena sudah nggak pakai localhost. Kemudian usernya tadi apa? Linux tutorial ya. Kemudian lanjut passwordnya tadi ya, QWERTY UIOP 123456 ya. Kemudian database-nya, nama database-nya kalian tadi apa? Linux tutorial ya, seperti biasa. Kalau ini seperti yang kalian isi di VPS manapun ya. Kliennya kita bikin 2 aja, enggak usah 8 karena ini server tes ya. Sudah, semuanya sudah seperti ini teman-teman ya. 159 sudah kita konekkan. Jangan lupa CTRLS ya, CTRLS. Nanti di sini kita akan dikasih tahu juga file has changed ya, ada perubahan di dalam filenya. Kemudian kita yes ya. Setelah kita yes, setelah kita rubah, kita masuk lagi ke sistem yang di sini teman-teman. Nah, sistem yang di sini ya. Oke, kemudian kita change directory ya. Kita change directory-nya ke tutorial ya, cd. Oke, jadi kita change directory dulu, cd, kemudian home ya, kemudian Linux tutorial. Oke, Linux tutorial, enter ya. Ketika aku sudah di Linux tutorial, baru kita bash ya, bash, kemudian /home ya, home, kemudian
ke folder 5M ya, karena SH run-nya ada di 5M ya. Kemudian kalian lihat, ingat tadi untuk ngerunning-nya itu kan pakai yang 5M ini teman-teman nih, run SH ya. Jadi kita pakainya yang run SH, oke. Run.sh spasi plus exec ya, spasi server.cfg. Mana cfg? Enter. Nah, ini tampilannya seperti apa namanya? Konsol di itu ya, konsol di lupa aku namanya. Di Windows. Ya, dia akan nge-build ulang untuk yarn installation-nya. Jadi kita tunggu aja. Seperti ini. Oke. Ya, kita ikutin aja teman-teman nih. Warning could not find file dan sebagainya ini. Ya, kalian bisa nih, kalian bisa matikan ya, bisa C. Oke, kemudian C lagi. Baru kalian copy lagi yang tadi ya. Kalian ketikkan lagi yang base. Nah, ini ya. Control copy ya. Kemudian di sini kalian klikkan lagi base, kalian running lagi teman-teman ya. Dan nanti dia akan stop di sini, oke, di CFX dan sebagainya. Lalu kalian bisa langsung ya, ini kalian bisa minimize, ini kalian bisa minimize, kemudian kalian masuk ke 5M-nya. Ya. Kalian masuk ke 5M-nya konco-konco. Nah, di sini langsung muncul, atau enggak kalian bisa F8 connect ya. Mau connect IP-nya atau mau kita coba connect IP ya. Control copy di sini, spasi copy paste, enter ya. Nah, dan sekarang kita sudah berhasil masuk. Ya, jadi sekarang kita sudah berhasil masuk ke gamenya menggunakan Linux teman-teman ya, yang biasanya kita upload servernya menggunakan 5M, kita upload 5M-nya menggunakan Windows ya, RDP Windows. Sekarang kita menggunakan VPS Linux teman-teman ya. Biasanya kalau membahas VPS, kalau nama VPS itu biasanya cenderung menggunakan OS-nya Linux teman-teman ya, tapi kalau RDP itu biasanya OS-nya Windows. Jadi kalau kalian beli ada VPS, ada RDP, enggak usah bingung, itu sama-sama VPS ya, sama-sama apa ya namanya, sama-sama VPS atau RDP itu sama ya. Biasanya kalau VPS cenderung ke Linux, kalau RDP cenderung ke Windows gitu aja. Tapi sama-sama buat nge-up server ya, entah itu server game, server apapun itu, yang intinya kita nyewa PC lain untuk kita gunakan, intinya begitulah ya, kira-kira kurang lebih. Nah, kan bagaimana? Apakah ini berhasil? Nah, ya kan, sama aja teman-teman ya. Kalau kalian lihat di sini oke, jadi dengan berhasilnya tutorial ini, saatnya kita bilang mantap ya. Oke, dengan berhasilnya video tutorial ini berarti tugas Papa Noob untuk memberikan informasi atau tutorial itu sudah selesai. Dan ya, saatnya Papa Noob pamit undur diri. Semoga tutorial ini bisa membantu, semoga bisa menambah informasi dan wawasan kalian. Kalau kalian mau beli server-server yang lebih ringan, kalian beli server 5M yang sudah jadi, kalian malas bikin sendiri, silahkan. Sekali lagi saya infokan, kunjungi
toko dari Noobs Project ya, yang ada di kolom deskripsi. Kalian bisa belanja di sana produk-produk digital apapun, mau Netflix mau apapun itu, kalian bisa langsung kunjungin aja Discordnya atau juga webnya yang tertera di link deskripsi ya teman-teman ya. Oke, Pak Pandu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.